ada sedikit perbincangannya di sini. Saya mengundang Bapak di sini akan membicarakan sesuatu mengenai tentang perusahaan Bapak di sini kan. Oh gitu, siap. Kemarin saya dengar kabar katanya ada berita mengenai perusahaan Bapak yang melakukan kecurangan tersebut. Itu bagaimana menurut Bapak penjelasannya? Ya menurut saya itu sih mutlak kesalahan dari pihak internal kami ya Pak ya. Soalnya ada beberapa oknum dari pihak internal kami itu melakukan sedikit melakukan kecurangan tentang laporan keuangan dan juga manajemen juga. Jadi ya dibilang ya saya sebagai direkturnya juga mengakui kesalahannya dan mungkin kedepannya perusahaan kami juga belajar untuk lebih baik lagi lah. Bentar, tunggu dulu. Di sini kemarin itu kayaknya dari perusahaan Bapak itu ada sedikit, saya dibeli bocoran. Sebenarnya kayak perusahaan Bapak ada mengalami kebangkrutan seperti itu ya. Iya. Terus dari manajer keuangan Bapak itu punya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi dengan cara yang tadi itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Iya. Tapi di situ manajer keuangan Bapak sudah berusaha dengan baik semaksimal mungkin, cuma ternyata yang ditutupi tersebut bisa terbongkar seperti itu. Jadi seperti apa Pak menurut Bapak itu? Ya, karena kondisi seperti sekarang ini, pandemi seperti sekarang ini, otomatis perusahaan-perusahaan juga banyak ya yang mengalami penurunan, termasuk perusahaan saya juga mengalami penurunan. Terus untuk masalah manajer keuangan saya memang dia berusaha lebih baik lagi sebenarnya untuk mengatasi penurunan tersebut, tetapi yang dilakukan menurut saya itu salah caranya. Ya. Jadi niatnya itu baik sebenarnya, tapi caranya itu yang salah. Saya sebenarnya ini bertanya juga sih untuk hal lain, tapi ini nanti menjurus ke teman saya. Saya punya kenalan juga yang lebih memahami tentang manajer keuangan tersebut. Untuk hal yang ini mungkin saya tanyakan ke teman saya nanti. Kalau yang kita bicarakan saat ini kita nyantai aja ya Pak ya. Nyantai aja. Bapak di sini kan saya undang, kita di sini berbicara, ngobrol. Terus untuk perusahaan Bapak sekarang kan sudah kembali normal lagi ya. Itu kan untuk ya teori, maksudnya baru diri ngomong apa kemarin itu lagi panasnya gitu. Iya, saya juga kan sebenarnya konfirmasi gitu loh, konfirmasi terkait perusahaan Bapak kemarin. Sebenarnya yang Bapak lakukan itu juga sudah bagus sih untuk mengambil keputusan agar perusahaan Bapak tidak bangkrut di situ kan. Iya. Jadi sedikit melakukan hal yang tidak wajar, tapi di lain sisi Bapak juga mengatasi hal yang terkait dengan perusahaan Bapak agar tidak bangkrut. Iya, kemarin itu karena dampak awalnya corona lah ya. Iya, awal pandemi. Iya, awal pandemi. Terus Bapak juga sudah berusaha semaksimal mungkin karena waktu itu omset menurun. Terus untuk karyawan Bapak bawa PHK juga. Sebagian ada yang di PHK karena ya pandemi ini juga ya terpaksa. Sebenarnya ya nggak mau lah, kasihan lihat karyawan-karyawan itu. Cuma ya gimana lagi, keadaan juga. Dan kondisinya semua juga ya tidak cuma perusahaan Bapak saja kan. Semua mengalami. Ya, hampir semuanya mengalami hal tersebut. Cuma mungkin perusahaan lain lebih pintar dalam menyembunyikan hal tersebut sehingga tidak terbongkar dan tidak diketahui oleh audit. Mungkin dari auditnya juga ya Pak ya. Mungkin auditnya juga disogok mungkin atau gimana kita juga kan nggak tahu ya. Dimanapun perusahaan kalau punya masalah seperti ini ya kayak biasa gitu. Ya mungkin karena perusahaan Bapak besar, terus di sisi lain juga perusahaan Bapak kan ternama, jadi ya hal seperti itu langsung disorot oleh publik. Iya, siap. Wajar lah. Tapi kalau perusahaan lain mungkin yang biasa-biasa hal itu wajar terjadi, tapi malah publik juga kurang mengetahui. Iya, kurang menyorot hal tersebut, sehingga publik nggak
selalu memperdulikan hal tersebut. Selamat pagi, Bapak Rasikin. Iya. Di sini kita ngobrol biasa saja, Pak ya. Di sini saya coba ingin menanyakan sesuatu terkait permasalahan yang kemarin lagi viral. Ada perusahaan yang melakukan kecurangan karena dia berusaha untuk mengatasi agar perusahaan yang mereka kelola itu tidak bangkrut gitu. Yang seperti Bapak Rozikin tadi lihat kan sudah saya sempat berikan cuplikan videonya kayak itu. Menurut Bapak seperti apa? Video kemarin yang sempat viral di perusahaan Bapak Lerik Betul. Kan ada apa? Permasalahan apa? Permasalahan internalnya dari perusahaan tersebut itu dari masalah laporan keuangannya yang sempat dibuat palsu atau dibuat kecurangan itu terus terdeteksi oleh auditor sehingga itu tadi merupakan kesalahan dari perusahaan Bapak Lerik, terus dari pihak media pun disorot sehingga sempat viral kemarin. Itu bagaimana? Jadi kalau menurut saya secara umumnya itu sudah salah dikarenakan sudah melanggar dari ketentuan akuntansi. Jadi kalau memang omsetnya menurun, lebih baik dikurangi produksinya, dan PHK pun itu solusi untuk mengurangi pengeluaran. Jadi yang dilakukan untuk Bapak Lerik itu sangat tidak diperbolehkan. Itu bisa dijerat oleh hukum yang berlaku di Indonesia ini. Tapi menurut Bapak itu hal yang wajar setiap perusahaan pernah alami atau hanya perusahaan Bapak Lerik saja yang pernah mengalami? Kalau hampir dari survei itu mengatakan jarang ditemukan seperti itu. Jarang ya, tapi sudah sempat ada juga. Sempat ada hanya sedikit saja. Oh, sedikit. Ya mungkin karena hal ini juga perusahaan Bapak Lerik cukup besar, jadi itu merupakan sorotan publik lah ya. Iya. Jadi membuat semua merasakan kayak sesuatu yang berbeda. Biasanya halnya perusahaan menolehkan nama-nama baik, sekarang tiba-tiba